Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Erlambang, saya 2011 7016. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa yang disebut ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Motivasi belajar menurut Jamarah, motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang disebut motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Hal ini dikarenakan di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Ada dua jenis motivasi dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Contoh-contoh motivasi intrinsik adalah 1. Keinginan untuk menjadi orang ahli dan terdidik. 2. Belajar yang disertai dengan minat. 3. Belajar yang disertai dengan perasaan senang. 2. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuannya belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar, atau yang disebut resides and some factors outside the learning situation. Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya, menurut Sadirman. Contoh-contoh motivasi ekstrinsik adalah 1. Belajar demi memenuhi kewajiban. 2. Belajar demi memenuhi kebutuhan. 3. Belajar demi memperoleh hadiah. 4. Belajar demi meningkatkan gengsi. 5. Belajar demi memperoleh pujian dari guru, orang tua, dan teman. 6. Adanya ganjaran dan hukuman. Yang terakhir ada upaya kita meningkatkan motivasi belajar. Menurut Geddes dan Greyfoot tahun 1974 dalam Jamarah, ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu guru dapat menggerakkan anak didik, memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif, dan mengarahkan perilaku anak didik ke arah yang menunjang tercapainya pengajaran. Adapun upaya untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu A. Menggairahkan anak didik. Untuk dapat meningkatkan kegairahan anak didik, guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap anak didiknya. B. Memberikan harapan realistis. Seseorang guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didik di masa lalu. C. Memberikan insentif. Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik, seperti dapat berupa pujian, angka yang baik, dan sebagainya atas keberhasilannya, sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Sekian hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.